Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Hondi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah makannya, sudah bisa merubah aktivitasnya, sudah bisa merubah tidurnya. Yang mungkin sekarang masih ya belum bisa ataupun sulit tidur, ya saya doakan teman-teman untuk segera bisa tidur pulas gitu, karena istirahat terbaik kan adalah tidur pulas ya. Ya seperti itu, pokoknya teman-teman itu selalu saya doakan yang terbaik untuk menuju kesembuhan ya, karena memang ya kita tahu sendiri anxiety itu GERD gitu kan, saling berhubungan, saling ya bersatu satu sama lainnya gitu kan. Mereka itu keterikatan, jadi kadang-kadang sesuatu hal yang kecil pun bisa menjadi membuat kita cemas gitu kan. Sesuatu hal yang kecil bisa membuat kita panik. Nah, itu anxiety dan GERD. Nah, teman-teman, sekarang mungkin saya jarang bikin video, bahkan ada yang WA ke saya juga. Kang, kenapa sih katanya nggak bikin video udah 5 hari? Wah, berarti mereka subscriber bener-bener ya, menghitung sampai harinya dihitung gitu kan. Nah, teman-teman, ya perlu teman-teman ketahui memang saya kan udah istilahnya normal ya di sini, di sekolah normal gitu kan. Jadi saya kan ngajar di kelas 4 gitu. Kemudian banyak kerjaan, kemudian yang tahu atau misalnya yang sekolah kelas 5 gitu kan, sekarang itu kelas 5 SD, mereka ANBK, kemudian saya SMP-nya juga ANBK, yang MA-nya juga ANBK, mungkin yang di sekolahnya yang madrasah ada yang namanya AKMI gitu kan. Nah, jadi kegiatan itu benar-benar menyita waktu ya teman-teman. Selain daripada harus sinkron dan sebagainya, itu luar biasa. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas satu hal yang memang cukup unik gitu, cukup yang perlu saya bahas. Karena saya ketemu dengan orang-orang yang memang pas gitu kan, ketemu dengan orang-orang yang memang mereka server dengan kita. Satu apa ya? Satu kesatuan dengan mereka, akhirnya ngomongnya pun nyambung ketika kita berbicara tentang anxiety dan itu tentang kecemasan. Nah, saya sebetulnya belum mendalami tentang kasus ini gitu kan, tapi saya akan memberikan wejangan saja dari orang yang saya temuin kemarin gitu kan. Jadi dia itu anxiety-nya udah hampir belasan tahun, nggak seperti kita. Kita mungkin masih bulan tahun gitu kan. Dia udah belasan tahun, bahkan ya mungkin dari usia SMP sampai dengan sekarang katanya masih ada. Nah, hal penyebab utamanya dari si bapak ini mengalami anxiety itu ternyata dia terjebak di masa lalu gitu, pikirannya. Jadi pikiran dia itu katanya terjebak di masa lalu. Saya tanya, seperti apa sih Pak contohnya? Jadi dia mengingat-ingat dia waktu sehat, mengingat dia waktu kegiatan keluar, mengingat dia masih seger, bisa makan apa saja. Nah, seperti itu katanya. Akhirnya yang dia bayangkan itu masa lalu dia. Gitu kan. Bukan masa sekarang yang memang terjadi pada saat ini. Dia ngebayangin dia itu waktu dulu saya sehat tuh begini-begini, akhirnya mungkin jadi tekanan di dalam hatinya gitu kan. Jadi tekanan di dalam diri kita. Nah, saya pun ngerasain gitu kan. Ngerasain bahwa saya itu memang dulu kayaknya kejebak gitu di masa lalu itu gitu kan. Jadi kita ngebayanginnya masa lalu kita, masa yang sehat, masa yang bugar, masa yang ya betul-betul normal gitu kan. Betul-betul normal, akhirnya kita itu menjadi tekanan pada diri kita, menjadi sebuah pemikiran yang mungkin dipikirkan terus sama kita. Akhirnya kita tidak lepas dari bayang-bayang itu. Ngebayangin enaknya jalan-jalan dulu tanpa ada keluh kesah, ngebayangin dulu kemana-mana tanpa ada yang namanya bekal ini takut itu gitu kan. Akhirnya yang menjadi yang menjadi hati kita ini kayak semacam rasa cemburu. Duh, kenapa kok ya sekarang tuh terjadi kayak gini sama saya gitu kan. Kenapa tuh saya berbeda dengan tidak seperti dulu lagi. Mungkin yang dulunya gemuk, aduh kenapa sekarang kurus saya belum naik-naik gitu kan.
Yang dulunya kurus sekarang gemuk. Aduh, kenapa kok saya gemuk, nggak kurus kayak kemarin. Nah, akhirnya terjebak di masa lalu itu membuat kita semakin banyak pikiran. Nah, semakin banyak pikiran di sini teman-teman. Nah, kan gini, semakin kita banyak pikiran, mungkin asam lambung itu akan naik lagi. Dan asam lambung naik lagi itu akan menjadi anxiety lagi. Nah, dua ini saling berkoordinasi. Ya, dua hal ini mereka keterikatan, kesinambungan. Akhirnya, ya betul sebuah lingkaran cincin yang tidak ada ujungnya. Dia selalu melingkar seperti itu. Ya, kalau misalkan tali yang lurus, mungkin ada ujungnya. Tapi kalau sebuah cincin atau sebuah lingkaran itu, ya terus saja muter gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berbicara terjebak di masa lalu, ya memang betul gitu kan. Karena gini, teman-teman ngerasa nggak sih? Teman-teman ngebayangin waktu sehat dulu gitu kan. Teman-teman ngebayangin waktu teman-teman bisa makan ini, makan itu bebas. Makan bakso pedas, bisa makan itu. Atau masih bisa ngerokok, atau bisa masih, wah banyaklah kegiatan-kegiatan yang dulu teman-teman, mungkin teman-teman rindukan. Saya juga dulu gitu. Saya merindukan kegiatan saya yang waktu dulu. Kegiatan saya yang waktu sehat. Gitu kan. Bagaimana nikmatnya begadang. Bagaimana nikmatnya makan nasi goreng malam-malam. Itu kan aduh kayaknya hanya sebuah hayalan gitu kan. Hanya sebuah hayalan ketika saya masih sakit. Nah, sekarang saya udah biasa. Saya mau makan nasi goreng jam 11, mau makan mie jam 11 tidak menjadi masalah. Cuma saya batasin. Tetap saya akan kontrol terhadap 3P. Saya betul-betul yang menjaga 3P karena memang menjaga 3P itu ternyata bukan hanya untuk orang yang sakit. Orang yang sehat pun 3P itu perlu. Ya, seperti itu. Pola makan, pola hidup, pola pikir. Orang sehat pun harus menerapkan. Gitu kan. Kenapa ya banyak katanya jaga pola makan kata dokter. Jaga pola hidup kata dokter. Jaga pola pikir kata dokter. Itu bukan ke orang sakit saja, ke orang sehat pun sama seperti itu. Ya, jadi silakan teman-teman mulai dari sekarang, udahlah kita nikmati hidup yang sekarang. Kita nikmati kehidupan yang memang betul-betul terjadi pada saat ini. Kita tidak usah berpikiran masa lalu kita yang penuh dengan keindahan, dengan kegembiraan. Udahlah, bayang-bayang itu hilangkan. Ya, kurang baik, bahkan sangat tidak baik. Ya, karena dengan kita apa ya mengingat masa lalu itu otomatis ya apa ya emosi ataupun hati kita akan berubah moodnya berubah ya pokoknya akan berubah gitu. Nah dari sini mungkin teman-teman bisa pelajari tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang sekarang itu tanpa diiming-imingi masa lalu kita, tanpa diiming-imingi ya kehidupan masa lalu kita. Ya kita berjalan yang sekarang terjadi saja. Mungkin beberapa orang saya bikin status di WA. Ya, ini nih. Screenshotannya ini adalah apa ya? Dari ibu-ibu kelompok senam saya. Dia itu rata-rata di kelompok senam saya punya asam lambung. Nah, tapi mereka itu punya anxiety. Jadi kalau misalkan kena asam lambung, udah gitu. Pak, saya lagi asam lambung, nggak ikut senam, udah selesai. Gitu kan. Nggak ada apa ya, nggak ada buntutnya lagi, nggak ada ekornya lagi. Kalau kita kan lain, kalau kita lain, selalu ada buntutnya ataupun selalu ada ekornya ketika kita merasakan sensasi. Ya, pokoknya teman-teman mulai dari sekarang silahkan nikmati hidup teman-teman yang sekarang. Coba tersenyum, nggak tersenyum, gitu kan. Coba tersenyum, coba membuka hati lebar-lebar, ya memberikan damai, memberikan tubuh kita seutuhnya. Ya memang kita harus menjalaninya gitu kan pada saat ini tanpa harus ya banyak beban yang dirasakan oleh ini kita pikiran kita. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya dari Siondi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.